Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bahas ulang nih masalah waktu. Kenapa? Karena waktu bisa cek ulangan kalian ini rata-rata pada salah di nomor yang bagian matematika. Yang untuk kita kerjain di sekolah itu rata-rata matematikanya pada salah. Jadi tolong sekarang disimak baik-baik penjelasan tentang waktu di tema 3 subtema 4 itu adalah materi tentang waktu. Oke, kita mulai. Siap? Oke, kita mulai ya. Terus mulai lagi. Nah, ini jam, namanya jam analog. Jam analog itu bentuknya itu ada waktu, ada angka-angkanya, maaf, dan ada jarum panjang dan jarum pendeknya. Jarum panjang dia menunjukkan menit. Jarum pendek dia menunjukkan jam. Sampai sini paham? Jarum panjang itu menit, jarum pendek itu jam. Yang dibaca jam dulu atau menit dulu, yang ditulis biasanya jam dulu, baru menit. Oke, kita lihat sekarang dia jam berapa. Dia nunjuk angka berapa ini? Di antara 7 sama 8. Kalau misalnya jarumnya seperti ini, berarti dia masih di angka 7. Kenapa dia jarumnya agak bergeser? Karena sudah melewati angka 6. Kalau misalnya dia sudah melewati angka 6, ini si jarum panjangnya si jarum pendeknya ini akan berada semakin menuju ke angka selanjutnya. Jadi kita lihat sekarang ini jam berapa, Nak? Jam 7. Paham ya? Tulis dulu jamnya. Sekarang kita lihat menitnya. Menit jangan nulis jam 7 lebih 9, salah. Karena setiap menit karena jam di sini itu menunjukkan karena angka di sini menunjukkan jamnya. Menitnya gimana, Bu? Menitnya itu ditentukan karena sini kan ada titik gini ya, nah ya. Waktu kalian gambar tuh. Nah, itu menunjukkan setiap menitnya. Dari angka ke angka ini bedanya 5 menit. Kalau misalnya kalian lupa perkalian 5 deh, kalian hafal nggak perkalian 5? Kalau sudah hafal perkalian 5 gampang nih ngitung jam. Oke, 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15, 5 kali 4 20, 5 kali 5 25, 5 kali 6 30, 5 kali 7 35, 5 kali 8 40, 45, 5 kali 10 50, 55. Ada nggak 60? Nggak ada. Di 12 itu 00 terakhirnya. Ya. Kalau misalnya jarum panjangnya menunjukkan ke angka 12, jangan tulis 7 lebih 60. Itu nggak ada, Nak. Adanya 700. Ya. Sampai sini paham? Oke, kalau gitu kita lihat dia jarum menitnya menunjukkan angka berapa? 9. 9 ini menunjukkan berapa menit? 45 menit. Jadi jam 7.45. Sampai sini ngerti nggak? Ininya di sini luar situ kalian harus hafal. Jadi jangan lagi nulis misalnya ini 7 lebih 9, atau misalnya dia angka jarum panjangnya ke sini kalian nulisnya lebih 1. Contohnya kayak di ini deh. Nomor 14. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini banyak banget yang salah. Jam di atas menunjukkan jam berapa ini, coba lihat. Ada yang bisa nebak? Oke, lihat. Jarum panjangnya kita jarum pendeknya dulu ya, karena jarum pendeknya dia nunjuk angka berapa? Antara 1 ya, belum kedua dia. Berarti jam berapa dia? Jam 1. Jam 1, angka 3. Nih. Angka 3 tadi dia kan lebih 3 nih sini, jarum panjang ketiga. Berarti berapa menit? Lebih berapa? 15. Jadi jawabannya jam 1.15. Oke? Kayak gitu, tinggal gitu doang sebenarnya. Kalian nulis jamnya berapa, lihat jarum pendeknya. Perhatikan, tolong teliti. Lalu lihat jarum panjangnya menuju ke berapa. Kan juga dia gambar, Nak. Harusnya udah bisa. Kalian gambar, kalian perhatikan. Kalau misalkan gambar sendiri nih, pasti kalian bisa kok ini membaca jam. Oke? Sip, menghitung waktu Menisa harap kalian sudah bisa, ya. Jadi tidak ada lagi yang belepotan lah lihat jam analog seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke nih
nomor 15. Kita bahas soal aja ya sini ya, soalnya banyak banget yang salah di sini. Pada pukul 6.45, jarum panjang akan menunjukkan angka. Jarum panjang itu menunjukkan jam atau menit? Menit. Jarum pendek menunjukkan jam. Berarti yang menit yang mana? 6 atau 45? 45. Berarti pas 45 jarum panjangnya ini harus menunjukkan angka keberapa? Kalian makanya harus ingat ini menitnya. Di 45 berarti jarum panjang menunjuk ke angka 9 karena nggak ada angka 45 dalam jam. Masih ada yang jawab seperti itu. Jarum panjang menunjuk angka ke 45. Sedangkan di sini cuma ada 12 angka. Nggak ada angka 45 di dalam jam analog. Makanya hafal. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 00. Gitu ya. Kalau misalnya gini. Pukul 02.40. Latihan deh, kita latihan sekarang. Pukul 02.40, jarum panjang akan menunjukkan angka berapa? Tebak. Jarum panjangnya ya, berarti menitnya. Menunjukkan angka berapa? Angka 8. Betul. Jarum panjangnya, jarum panjang ke 8, jarum pendeknya ke berapa? Ke angka 2. Kalau misalnya jam itu nggak usah diganti nak. Kalau misalnya dia jamnya 2 ya pasti jarum pendeknya kedua. Yang berubah itu di jarum panjang atau di menit. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan menentukan lama kegiatan. Kita akan kebut nih di sini Uni salah satu video ini bener-bener kalian pahami supaya nanti waktu UTS, waktu PAS kalian nggak nanya ke mama, nggak nanya ke papa, atau nanya kemana pun atau buka buku. Jadi kalian bisa mengerjakan sendiri. Seperti ketika kita ulangan di sekolah. Lama kegiatan. Juga sama banyak yang salah di sini. Soalnya 2 jam setelah pukul 13.45 adalah gini soalnya. Ya. Mari kita hitung. Kalau misalnya dia katanya setelah, pernah dia jelasin itu ya. Kalau misalnya katanya itu setelah, berarti dia ditambah. Kalau misalnya katanya sebelum, dia dikurang. Paham? Kalau katanya setelah, berarti ditambah 2 jam ditambah 13.45. Gimana cara ngitungnya? Tulis dulu 13.45-nya. Di sini mana yang menunjukkan jam? Angka yang mana yang menunjukkan jam? 13 atau 45? Yang 13. Betul. Ada menitnya nggak di sini? Nggak ada, berarti kalian tulis 00. Setelah itu apa? Karena katanya setelah ditambah. Kayak gitu. Kenapa ditambah? Karena dia kan menunjukkan hal yang waktu yang akan datang. 2 jam setelah pukul 13.45. Oh, dari jam 13.45 2 jam kemudian jam berapa? Berarti kan lebih lama waktunya. 45 tambah 00 45. 13 tambah 2 berapa? 15. Jadi udah beres gitu doang. 2 jam setelah pukul 13.45 adalah 15.45. Ya. Kalau misalnya 1 jam sebelum pukul 12.00 adalah yang tulis duluan yang mananya? Jamnya. Ingat ya, yang tulis pertama jamnya. 12.00. 1 jam. Di sini yang mana menunjukkan jam? Angka berapa? 12 atau 00? 12. Tulis di sini. Dia katanya sebelum. Berarti belum jam 12 dong. Kalau belum jam 12 kita angkanya berarti diapain? Dikurang. Ya. Belum jam 12 berarti kita dikurang. Ini 00 karena nggak ada menitnya juga di sini. 00 12 kurangi 1 11. Selesai. 1 jam sebelum pukul 12 adalah jam 11. Gitu. Kalau misalnya di sini 1 jam 30 menit, tuh sih 30 menit. Jam ditambah jam, jam dikurangi jam,
menit ditambah menit, menit dikurangi menit. Kalian baca soalnya baik-baik. Jadi nggak ada lagi yang nulis misalnya kayak ini ya. 2 jam setelah 13.45 adalah pukul 13.47. Kenapa dia bisa jawab 13.47? Karena duanya itu dijumlahkan ke menit, bukan ke jam, padahal di depannya jam. Kayak gitu contohnya ya. Jadi harusnya jam berapa? 2 jam setelah 13.45. Berarti angka 2-nya tambah ke 13. Jam berapa berarti harusnya? Yang B, 15.45. Kalian bisa kotret. Jangan masuk buat ngotret deh. Ini juga kayak ini nggak ada kotretannya. Ya, jangan masuk buat kotret supaya jawaban kalian lebih meyakinkan. Seperti itu. Oke, tentang lama kegiatan. Sampai sini ngerti nggak? Mudah-mudahan nggak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan ngerti ya. Untuk PAS-nya. Nah, selanjutnya kita akan konversi waktu. Ini Bu Nisa ulang semua materi, semua video yang pernah Bu Nisa kirim ke kamu, Bu Nisa ulang lagi. Jadi mohon disimak baik-baik. Konversi waktu. Contohnya nomor 17. 4 jam 15 menit sama dengan titik-titik menit. Ini sama kayak konversi kayak kilometer ke meter. Cuman beda satuannya, itu satuan panjang, ini satuan waktu. 4 jam 15 menit. Ini waktunya sama dengan ya nak ya. Jangan sampai ada yang menulis contohnya ini. Yang nggak tahu punya siapa ini. 4 jam 15 menit sama dengan 415 menit. Bukan kayak gini caranya. Atau ada yang nulis hanya menitnya saja. Seperti ini. 4 jam 15 menit sama dengan 15 menit. Sama nggak? 4 jam 15 menit sama 15 menit. Beda ya. Oke, kita lanjut. Gimana caranya kalau kayak gitu? Caranya adalah kamu ubah dulu jamnya nak. Ini jam, ubah ke satuan menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti kalau 4 jam sama dengan 4 kali 60. Kalau kalian sulit buat mengkotret perkaliannya, kalau kalian lupa caranya, kalian bisa jumlahkan 60 sebanyak 4 kali. Hasilnya 240. Lebih mudah kalau misalnya kalian langsung dikotret. 0 kali 4, 0, 4 kali 6, 24. Makanya hafal perkalian supaya kalian gak jumlahin. Ini pentingnya hafal perkalian ya nak ya. Kalau misalnya kalian gak hafal perkalian, itu kan bakal terus jumlahkan. Seperti ini panjang caranya. Tapi kalau kalian udah hafal, cuma gini doang. Oke, berarti 4 jam berapa menit? 240 menit. Ditambah 15 menit, dia berubah lagi ke menit. Berubah gak kalau kayak gitu? Gak perlu, jangan diubah. Kalau misalnya dia tidak perlu berubah. Udah itu gimana? Tinggal dijumlahkan. 240 ditambah 15. 5, 5, 2. Jadi hasilnya 255 menit. Gitu caranya. Ya, kalau misalnya di sini 5 jam, misalnya soalnya 5 jam, ya ubah dari 5 jam, ini 5 dikali 60. Berapa? 300 menit. 5 jam sama dengan 300 menit. Jadi dikotret, jangan asal dikerjakan, jangan asal ditulis. Gitu. Jamnya dirubah dulu ke menit. Caranya jamnya dikali 60. Berapa jam dikali 60. Gitu nak caranya kita mau konversi waktu. Ya. Rata-rata masalahnya di sini. Hampir semuanya salah. Yang Bu Nisa udah periksa hampir semuanya salah di konversi waktunya. Ada beberapa yang benar. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Kalian sudah ingat. Yang belum, yang masih salah ngerjainnya, tolong dilihat baik-baik, disimak baik-baik. Oke? Setelah kalian ubah ke menit, ini caranya ya, ubah ke menitnya, dikalikan, tuh hasilnya, simpan di sini kan, ditambah 15 menitnya, itu jumlahkan doang. Simpel sih sebenarnya, ya kan? Oke.
Yang terakhir adalah menjumlahkan dan mengurangkan. Tapi karena caranya hampir sama, jadi kita coba menjumlahkan aja. Saya juga pada banyak yang salah. Nomor 19. 2 jam 40 menit ditambah 3 jam 30 menit. 2 jam 40 menit ditambah 3 jam 30 menit sama dengan berapa? Sama kayak kamu ngotret biasa, tadi kamu sudah bilang yang jam diturunin dengan jam, yang menit diturunin dengan menit. Oke, kita nggak usah nulis 2 jam 40 menit, kita tulisnya 02.40 saja. Maaf, 02.40 dan 03.30 jumlah ya. Kalau kalian nulis kayak gini boleh tapi kepanjangan. Jadi kita singkat aja 2.40 sama 3.30. Pertama jumlahkan dulu. 30 tambah 40 tambah 30 berapa? 70. 2 tambah 3 berapa? 5. Masalahnya dalam jam tadi itu hanya sampai 60. Kan nggak ada 5 jam 70 menit. Karena jam tuh dalam satuan waktu itu hanya ada 60 menit. Caranya berarti adalah ini dikurangi 60 ya, dikurangi 1 jam. 1 jamnya kemana? 1 jamnya ditambah ke sini. Jadi yang sebelah kanan dikurang, yang sebelah kiri dijumlah. Jangan satu garis, ada 2 garis, plus minus. Itu untuk yang waktunya lebih dari 60 menit. Oh, di sini yang 40 dikurangi 60 enggak usah. Ya, kalau misalnya ini 20 dikurangi enggak. 65 dikurangi, kalau di sini 65 dikurangi karena dia lebih dari 60. Pokoknya kita usahakan tidak lebih dari 60 menit. Bukan kita usahakan, harus tidak boleh lebih dari 60 menit. 70 dikurangi 60 10. 5 ditambah 1 6. Jadi hasilnya adalah 6 jam 10 menit. Begini caranya anak-anak. Ya. Sampai sini paham? Mengurangkan juga sama. Kalian kurang-kurangi menit dengan menit, jam dengan jam. Kalau misalnya kurang nih di menitnya, ambil 1 jam dari sini. Ini dikurangi 1, ini tambah 60. Kalau biasanya kali tambah 10 dalam pengurangan biasa, tapi kalau jam kita ditambahnya 60 buat ke menitnya. Gitu ya, soal cerita juga banyak yang salah. Tapi sebenarnya udah dijelasin tadi. Pakai caranya juga bisa. Karena mudah-mudahan kalian nanti pas PAS, Bu Nisa nggak tahu nih soalnya kayak gimana karena bukan Bu Nisa yang bikin. Tapi Bu Nisa harap kalian bisa mengerjakan PAS yang tema 3 tentang waktu ini terutama karena itu banyak banget yang salah di bagian waktu, hampir semuanya salah. Jadi kita ulangi lagi semua video yang pernah Bu Nisa kirimkan, Bu Nisa rangkum lagi hari ini. 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.